Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Atsal Zaran Fawaz dari kelas 9F akan menyampaikan tentang al-musabaqah, perlombaan. Al-musabaqah yang dimaksud di sini adalah perlombaan yang dimana hadiahnya diambil dari orang-orang yang ikut lomba tersebut. Al-musabaqah terdiri dari beberapa rukun. Yang pertama adalah al-mutasabiqun, atau orang-orang yang mengikuti perlombaan agar perlombaan yang dilakukan tersebut menjadi sah. Maka orang-orang yang mengikuti lomba ini harus terpenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah ar-ridho. Hendaknya orang-orang yang mengikuti perlombaan tersebut mereka ikut dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Sehingga kalau ada orang yang dipaksa untuk mengikuti lomba dan dia juga ikut bayar, maka perlombaan tersebut tidak sah. Kemudian yang kedua ada jaizut tasarruf. Hendak mereka yang mengikuti dalam perlombaan tersebut, mereka adalah orang yang berkompeten untuk melakukan musabaqah. Kemudian yang berikutnya adalah qadironi ala sabaq. Mereka yang ikut dalam perlombaan tersebut adalah mereka yang mampu untuk berkompetisi dalam perlombaan tersebut. Kalau dia sudah yakin bahwa dia tidak bisa berkompetisi dalam perlombaan tersebut, maka untuk apa dia membayar sementara dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menang. Kemudian rukun yang kedua adalah as-sabaq, hadiah dari perlombaan tersebut. Di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perlombaan menjadi sah, yang berkaitan dengan as-sabaq, yakni hadiah yang diberikan. Syarat yang pertama adalah yasihhu samanan fil bait. Hendaknya hadiah yang diberikan dan itu diambilkan dari orang-orang yang mengikuti perlombaan ini adalah hadiah yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga sesuatu yang dijadikan sebagai hadiah namun sesuatu tersebut adalah barang yang haram, tidak bisa diperjualbelikan, maka itu tidak sah untuk menjadi hadiah dalam perlombaan tersebut. Kemudian ini yang paling penting dalam masalah as-sabaq adalah masalah hadiah ini. Hendak dalam perlombaan tersebut ada yang disebut dengan al-muhallil, orang yang dengan sebabnya perlombaan tersebut menjadi halal. Apa yang maksudnya? Di sini misalnya ada dua orang, ada si A dan si B ingin melakukan perlombaan memanah dan keduanya membayar uang sebanyak 100.000. Siapa yang menang maka dia akan mengambil 200.000-nya. Maka kalau mereka berkompetisi dengan hanya diikuti oleh dua orang ini saja, ini hukumnya tidak boleh. Ini termasuk dalam perjudian. Agar perlombaan yang menjadi sah dan halal, maka hendaknya dia panggil orang ketiga, yang mana orang ketiga ini dia ikut dalam lomba tersebut, namun dia tidak bayar. Dia hanya diikutkan dan tidak perlu bayar. Namun jika memang dalam perlombaan tersebut dia berhak mendapatkan uang 200.000 tersebut, maka dengan syarat adanya muhallil inilah, maka lomba yang mana hadiahnya dipungutkan dari orang yang mengikuti lomba tersebut itu menjadi sah. Kemudian syarat yang berikutnya adalah majalus sibak, yakni ranah atau bentuk perlombaan. Jadi tidak semua perlombaan boleh dilakukan atau diikuti. Namun ada beberapa perlombaan yang mana jika diikuti dan kita membayar untuk dijadikan sebagai hadiah itu boleh dilakukan. Apa saja? Yang pertama adalah al-ibil, perlombaan pacuan unta. Kemudian yang kedua al-khair, perlombaan pacuan kuda. Kemudian yang ketiga adalah ar-rimaya, perlombaan memanah. Inilah 3 perlombaan yang boleh kita ikuti dan boleh dilakukan dengan hadiahnya dipungutkan dari orang yang mengikuti perlombaan tersebut dengan syarat tadi. Adanya orang yang menghalalkan, adanya orang ketiga yang tidak membayarkan, namun kalau dia bisa menang dalam kompetisi tersebut maka dia berhak untuk mendapatkan hadiahnya.
Jadi dalam mazhab Hambali, mereka membatasi musabaqah yang boleh dilakukan itu hanya pada 3 hal ini saja. Hal ini didasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan la sabaqa illa fi naslin au hufin au hafir, yang artinya tidak ada hadiah dalam perlombaan kecuali dalam lomba memanah atau lomba pacuan unta atau lomba pacuan kuda. Sebagian ulama memperluas maknanya, yakni mereka mengatakan bahwa semua perlombaan yang mana di situ ada unsur jihad untuk mempersiapkan diri dalam berjihad di jalan Allah, maka boleh dilakukan perlombaan seperti yang kita bahas. Kemudian rukun yang berikutnya adalah adatus sibak, yakni alat yang digunakan dalam perlombaan tersebut. Di sini juga ada beberapa syarat dalam adatus sibak, alat-alat yang digunakan dalam perlombaan tersebut. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah muayyanah. Hendaknya alat yang digunakan dalam perlombaan tersebut sudah ditentukan. Misalnya si A dengan si B, kemudian dia mendatangkan si C untuk menjadi penghalalnya. Dalam lomba memanah, maka dia sudah ditentukan. Kamu akan menggunakan panah yang ini, kamu akan menggunakan panah yang ini, dan kamu akan menggunakan panah yang ini. Maka di sini hendaknya sudah ditentukan dari awal alat yang akan digunakan. Atau misalnya dalam lomba pacuan kuda, maka kamu akan menggunakan kuda A, kemudian kamu akan menggunakan kuda B, dan seterusnya. Ini harus ditentukan sebelum memulai perlombaan tersebut. Kemudian syarat yang kedua yang terkait alat yang digunakan dalam perlombaan adalah ittihadul adawat fil nau. Hendaknya alat yang digunakan dalam perlombaan tersebut sama. Ketika dia berlomba pacuan, maka jangan sampai ada yang menggunakan unta, ada yang menggunakan kuda, maka ini tidak dibenarkan. Jadi alat yang digunakan juga harus sama jenisnya. Kalau pacuan kuda semuanya menggunakan kuda. Kalau lomba memanah itu yang dengan bentuk yang sama. Tidak boleh ada perbedaan alat satu dengan alat yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.